Kamu tahu kan kalau dalam Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anak, dan 14-nya itu adalah dialog ayah dan anak. Nah, salah satu cara dialog dengan anak dengan cara berkisah. Buku ini saya rekomendasikan buat para ayah agar bisa berkisah, karena di dalamnya benar-benar hal yang substansial dijabarkan. Oke, kita simak videonya. Ketemu lagi di Marwan Talk. Kali ini di program book review saya akan bahas ini dia 5 menit CLBK, cara langsung bertutur kisah. Nah, kalau ngeliat dari bukunya, ini covernya kan lucu ya, kuning kemudian hijau, ininya ada ilustrasi. Dulu awalnya saya melihat buku ini, wah seperti buku yang ringan dibaca. Namun ketika sudah dilihat satu halaman demi halaman, luar biasa. Buku ini bukan berisi tips-tips sederhana, tapi sangat butuh konsentrasi. Saya bahas ya, ini di buku ini penulisnya itu Abu Umar dan Walid Ilham, dan mereka adalah pendiri ya dari Lentera Siro Anak LSA, dan untuk Walid Ilham itu salah satu pendiri Kutab Al-Fatih bersama Ustadz Budi Asari. Mereka berdua sudah banyak sekali karya yang telah dibuat, namun di sini yang ingin saya kupas itu sebenarnya saya ingin membuat buku ini lebih mudah diterima atau dijelaskan, tapi memang luar biasa daging semua isinya, jadi saya harus konsentrasi penuh untuk memahami buku ini, dan akhirnya sedikit demi sedikit mulai berulang-ulang dibaca udah mulai paham, dan kelihatannya tipis tapi ternyata untuk ukuran font, jarak antar paragrafnya pun berdekatan. Ini kalau dibuat seperti buku pada umumnya, menurut saya halamannya akan jauh lebih tebal. Nah, pertama itu yang seru di buku ini adalah openingnya, kisah itu bukan dongeng. Kita tahu ada beberapa orang yang bilang berkisah itu berdongeng, namun di sini sama sekali bukan, dan itu dijelaskan di awal buku ini. Kemudian yang perlu kamu ketahui, Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah, jadi memang perlu belajar berkisah karena Al-Quran sepertiganya. Jadi buku ini saya rekomendasikan sekali, dan di sini pun ada beberapa poin-poin, misalnya kayak kita perlu literatur kisah yang jelas gitu, karena emang di sini itu dibahas tentang sanad, tentang sirah nabawiyah, Al-Quran, kitab-kitab sirah gitu. Itu sangat perlu dipertimbangkan untuk sebagai yang orang yang sering berkisah, karena penting gitu. Kalau misalnya di runut itu kan di sini ada namanya kisah pengokohan akar. Jadi di Al-Quran itu 13 tahun surat Makkiyah itu lebih banyak memang isinya kisah, dan itu tujuannya adalah untuk mengokohkan akar. Maka itu di sini buku ini pun dibahas beberapa literasi atau referensi dari Al-Quran di surat Makkiyah khususnya. Kemudian di sini pun dibahas tentang kisah kurikulum Nabi, bahwa kisah itu mudah dikenang, memberi kesan baik, kemudian kisah itu motivator yang mudah dan murah, dan kisah itu bisa masuk dengan halus tanpa menyakiti hati. Itu makanya saya pernah dengar satu quotes menarik juga, terkadang seseorang menolak sebuah kebenaran, tapi tidak ada satu orang pun yang menolak sebuah cerita. Nah itu aja udah keren banget, dan ternyata benar di sini dibahas. Dan memang kisah pun penuh dengan rahmah, kasih sayang. Nah itu juga dibahas juga nih sebenarnya di masalah apa itu kisah. Kisah itu adalah kisoh, berita yang diriwayatkan dan diceritakan. Dan kosoh atau orang Arab itu artinya mengikuti jejak.
Di surat Al-Kahfi ayat 64 pun ada tentang masalah mengikuti jejak. Jadi kita paham kan ya, kalau misalnya kita ngikuti jejak itu, kalau misalnya memang harus mengikuti kan, dari kisah itu penting banget gitu loh. Kita jadi tahu arahnya kemana. Nah terus di sini juga ada satu kerangka atau acuan batasan ya, bahwa buku ini juga salah satu referensi itu daftar pustakanya adalah buku dari Dr. Abdul Majid Al-Gili. Itu beliau itu meneliti tentang 38 surat dengan tema yang beliau bedah, dan itu ada dari 38 surat itu ternyata dibagi sepertiga itu perbaikan diri sendiri, sepertiga itu perbaikan masyarakat, dan sepertiga itu perbaikan negara. Dan dari 38 surat itu yang dikupas di buku ini itu hanya 5 surat. Nah oke, ini belum mulai aja udah banyak banget ya ininya, poinnya. Nah kita mulai dari kisah inspirasi dari 5 surat. Surat pertama itu Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ternyata kalau kita perhatikan lebih lanjut, dibahas nih, di situ membaca dan berkarya ya, atau membagi, membaca dan membagi. Kan di situ adalah yang maha pemberi, di situ kan maha dermawan gitu. Allah itu dibahas di situ di surat Al-Alaq itu. Ternyata Al-Alaq itu bukan cuma sekedar membaca, bukan sekedar ilmu, tapi kita harus berkarya. Nah itu di sini juga dibahas tentang bagaimana membiasakan membaca, kemudian bacaan kisah seperti apa, bacaan yang sesuai tema bagaimana, itu kemudian mengaitkan kisah dengan tema spontanitas. Itu dibahas di antara surat Al-Alaq dengan inspirasinya. Kemudian yang kedua itu surat Al-Qalam. Jadi saya tekankan lagi ya, di sini tuh dibahas inspirasi dari surat ini adalah berdasarkan turunnya surat. Memang surat Al-Alaq, setelah Alaq surat kedua yang turun itu Al-Qalam. Dan Al-Qalam itu kita tahu pena kan ya. Jadi memang di sini dibahas tentang kenapa Al-Qalam, karena memang untuk berkisah itu kita perlu meluruskan niat. Dan kita pun perlu belajar menulis dan membuat alur kisah seperti apa, bertutur kata yang alami, dan kita harus menyampaikan hikmah dan mampu mengevaluasi dari surat Al-Qalam itu. Dan yang ketiga surat Al-Muzammil. Ini salah satu surat yang dijadikan indikator untuk orang yang berkisah. Jadi misalnya kamu atau saya pengen berkisah nih, ini di Al-Muzammil ini salah satu indikatornya. Nah apa itu di surat Al-Muzammil? Ternyata surat Al-Muzammil ini adalah menghidupkan malam. Mau bayangin kan, seorang yang berkisah ternyata harus menghidupkan malam. Ternyata di situ dibahas orang yang menghidupkan malam itu bahasa tutur katanya mudah dipahami. Kemudian orang yang sholat malam itu ternyata nyaman untuk memulai dan mengakhiri. Dan di situ juga dibahas tentang seorang yang berkisah mampu melibatkan emosinya ketika beliau itu rajin sholat malam. Dan di sini peserta yang mendengarkan kisah itu fokus mendengarkan, dan juga hikmahnya bisa jadi teladan. Itu indikator bagi seorang yang berkisah di surat Al-Muzammil. Nah, itu dia kan. Kemudian ada juga indikator di yang mendengarkan, itu ada di surat keempat yaitu Al-Mudaththir. Jadi di sini orang yang mendengarkan kisah itu ternyata mampu mandiri menunjukkan atau melakukan kebaikan. Jadi kamu mendengar kisah nih, nah itu kamu tiba-tiba bukan ya mandiri, ada kebaikan, kamu langsung improve atau apa, itu salah satu indikator orang yang mendengarkan kisah gitu. Nah kemudian mudah menerima nasihat ya, Mudaththir itu. Kemudian juga dia siap bermuhasabah atau introspeksi ya, dan juga cepat meniru kebaikan dan mengaitkan kehidupan dengan kisah terdahulu. Terus ada kisahnya sahabat, wah ini di kehidupan saya gini nih, wah bisa belajar. Jadi yang tadi dibahas itu mengikuti jejak lah, itu dibahas di surat Al-Mudaththir. Dan surat berikutnya ada Al-Fatihah. Itu
Di sini belajar tentang pengulangan dan intonasi, media bertutur, komunikasi bahasa tubuh, komunikasi lisan, imajinasi fakta dan sejarah, dan itu apa ya, bisa dibilang poin-poin yang lebih teknikal, modelnya seperti apa gitu, itu di surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di sini juga ada pembahasan tentang alat peraga, tapi lebih baik memang kita bisa berkisah tanpa alat peraga. Bingung kan? Berat sih bang, makanya mendingan baca dan kalian membacanya pelan-pelan, kemudian dikaitkan dengan kehidupan, lanjut lagi. Kata saya pun seperti itu, karena emang di sini ternyata isinya luar biasa, perlu pemahaman yang benar-benar matang ya. Oke, itu yang saya bisa kupas dari 5 menit CLBK karya Abu Umar dan Walid Ilham. Semoga teman-teman semua, khususnya para ayah, mampu membaca buku ini dan paham, dan juga mengaplikasikan, jangan cuman berkisah tentang kisahnya Bilal atau kisahnya Umar, tapi kita bisa berkisah yang tadi dibahas ya, dengan banyak literasi kisah yang kita pelajari. Kita bisa, apapun adegannya, kejadiannya, kita bisa mengeluarkan kisah dari mulut seorang ayah. Ingat, 14 dialog dalam Al-Quran itu antara ayah dengan anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.